Salvete, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melihat bersama sebuah tema yang aktual pada saat ini ya, yaitu keterlibatan orang Katolik dalam politik. Bisa dipastikan bahwa sebagai dari kita tahu atau paling kurang pernah mendengar kata politik. Pada saat ada hajatan pemilu yang dibuat setiap 5 tahun sekali, di mana-mana orang-orang omong tentang politik. Di kendaraan umum, di warung makan, di kedai kopi dan sebagainya. Jadi politik sudah tidak asing lagi bagi kita. Di dalam pikiran banyak orang, politik itu buruk. Politik diasosiasikan dengan urusan tipu-tipu. Ada sebuah cerita sebagai ilustrasi ya, dari sebuah desa di Republik ini. Ceritanya tentang seorang petani yang menjual kemirinya. Ketika dia merasa timbangan pembeli tidak beres, petani itu bilang begini kepada pembeli, "Kau jangan main politik dengan saya." Dari cerita singkat ini kita tahu bahwa dalam benak banyak orang, politik itu kotor, tidak baik, ada tipu-tipu dan sebagainya. Apakah politik itu benar-benar kotor? Apakah hakikatnya memang tidak bersih? Baiklah kita melihat bagaimana pandangan gereja tentang negara dan politik. Menurut gereja, kita berpolitik dalam wadah yang disebut negara. Bagi gereja Katolik, negara merupakan sebuah institusi yang dibutuhkan oleh manusia berdasarkan kodratnya sebagai makhluk sosial. Keniscayaan negara dan kekuasaan negara adalah pada akhirnya memiliki sumbernya di dalam Allah sendiri yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Manusia membutuhkan negara karena ada banyak kebutuhannya yang pencapaiannya berada di luar jangkauan kemampuan individualnya. Kebutuhan manusia termasuk kebutuhan eksistensialnya bisa terpenuhi di bawah perlindungan dan dengan bantuan negara. Lalu apakah tujuan politik? Tujuan dari berpolitik adalah mewujudkan kebaikan bersama dari seluruh warga negara. Kebaikan bersama itu dalam bahasa Latinnya bonum commune. Jadi sejatinya berpolitik itu bertujuan bukan untuk mengurus kepentingan segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu saja, melainkan untuk mengurus seluruh kepentingan rakyat. Konsili Vatikan kedua melihat politik sebagai keterampilan yang sangat terhormat. Ya, dokumen Konsili Vatikan kedua mengatakan begini, gereja memandang layak dipuji dan dihormati kegiatan mereka yang demi pengabdian kepada sesama membaktikan diri kepada kesejahteraan negara dan sanggup memikul beban kewajiban mereka. Lalu bagaimanakah dasar keterlibatan orang Katolik dalam politik? Setiap orang Katolik menerima sakramen baptis. Dengan sakramen tersebut, seseorang bisa menerima sakramen-sakramen lainnya. 3 sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma menjadi dasar keterlibatan orang Katolik dalam urusan bersama, termasuk urusan negara. Sakramen-sakramen inisiasi menyadarkan peran dan tanggung jawab kita sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan kaum awam dan kaum tertabis? Bagi gereja, politik merupakan urusan khas kaum awam, karena hal itu berkaitan yang langsung dengan hal-hal duniawi. Kaum awamlah yang bertanggung jawab menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dengan dijiwai semangat Injil. Sementara itu kaum tertabis, ya, biarawan-biarawati tidak boleh terjun dalam politik, dalam arti politik berebut kekuasaan dan kepentingan politik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan politik praktis. Ya. Contoh konkretnya adalah kaum tertabis dilarang bergabung dalam partai politik. Sebagai kesimpulan, ya, kita dipanggil untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Gereja mengharapkan kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli pada kehidupan bersama dan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu kehidupan bangsa dan negara. Dan salah satu cara untuk mengusahakan dunia yang lebih baik itu adalah dengan terlibat dalam politik. Keterlibatan dalam politik yang oleh gereja diharapkan ditekuni oleh orang Katolik bukan pertama-tama berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan publik, melainkan kecintaan serta tanggung jawab terhadap tanah air dan bangsa. Mengubah image politik dari urusan tipu-tipu dari sarana untuk memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan sebagainya tentu bukan pekerjaan yang mudah. Tidak semudah mengangkat sudut makan dari piring ke mulut. Meskipun demikian, optimisme mesti tetap ada dan kita pelihara. Kitalah garam dan terang dunia. Itulah spirit yang disampaikan Kristus sendiri kepada kita. Salvete, salam sejahtera untuk kita semua.